artinya yang paling dalam. Wa samratuhu sihatul iradah, sedangkan buahnya adalah selalu berkeinginan baik, hatinya, niatnya selalu baik, selalu positif, tidak mempunyai sifat suudon tapi senantiasa bersifat husnudon. Ini adalah buah keimanan yang keluar dari hati sanubarinya. Yang kedua, wa gusnun yantahi ila lisanihi, ada dahan yang menjulang dari lidahnya. Wa samratuhu sidqul maqal, buah dari lidah keluar ucapan yang jujur, ucapan yang benar, amanat, tidak suka berdusta, apalagi pencitraan. Ini adalah keimanan yang mengalir ke lidahnya. Yang ketiga, wa gusnun yantahi ila rijlaihi, ada dahan yang menjulang sampai kedua kakinya. Wa samratuhu ilal jamaah, buahnya itu selalu dia ingin hidup berjamaah, tidak mau hidup menyendiri, mengurung di dalam kamar. Lebih-lebih di saat dikumandangkan adzan, kakinya menjadi ringan untuk pergi ke masjid. Apabila ada pengajian, kakinya menjadi ringan untuk pergi ke majlis taklim, kakinya menjadi ringan untuk senantiasa berkunjung dari satu rumah ke rumah yang lain, mengadakan silaturahmi. Ini adalah buah dari keimanan. Apabila kita masih malas ke masjid, malas bersilaturahmi, malas ke majlis taklim, ini perlu dipertanyakan keimanannya. Yang keempat, wa gusnun yantahi ila yadaihi, ada dahan yang menjulang sampai kepada kedua tangannya. Wa samratuhu i'ta sadaqah, buahnya adalah hidup ingin selalu berinfak, hidup ingin selalu bersedekah, hidup ingin selalu menolong orang lain, wabil khusus kepada mereka yang fakir, yang miskin, yang membutuhkan pertolongan. Maka dia tidak rela membiarkan saudaranya dalam kepapaan dan kemiskinan. Ini adalah buah daripada keimanan yang sampai kepada kedua tangannya. Kemudian yang kelima, wa gusnun yantahi ila ainaihi, juga ada dahan yang menjulang sampai kedua matanya. Wa samratuhu an-nadru alal ibaro, buahnya apa? Dia senantiasa menjadikan pelajaran dari berbagai pengalaman yang telah lalu, supaya dia tidak celaka dua kali disebabkan dia melakukan kesalahan, disebabkan dia melakukan kelalaian. Itu buah daripada keimanan. Yang keenam, wa gusnun yantahi ila jaufihi, ada dahan yang menjulang sampai ke perut besarnya. Wa samratuhu aklul halal wa tarkus subuhat, buahnya dia senantiasa memakan makanan yang halal, thayyiban, dan dia meninggalkan yang bersifat subhat, apalagi yang hukumnya haram. Itu buah keimanan. Dan yang ketujuh, wa gusnun yantahi ila nafsihi, ada dahan yang menjulang sampai kepada nafsunya. Wa samratuhu tarkus syahwat, buahnya adalah meninggalkan syahwat yang akan mendorong untuk melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Apabila ketaatan telah terwujud menjadi amal, maka akan meningkatlah harkat derajat seseorang kepada derajat apa? Kepada derajat ketakwaan. Dari iman dibuktikan dengan amal, maka akan meningkat derajat seseorang menjadi seorang muttaqin. Dan dari ketakwaan itu akan melahirkan dua sifat. Apa sifat yang dilahirkan dari ketakwaan? Adalah pertama, sifat taharro. Apa itu taharro? Taharro itu adalah orang yang senantiasa apik, teliti, penuh rasa takut kalau dia terjebak oleh perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, terjebak melakukan kelalaian dari pelaksanaan ibadah kepada Allah. Taharro namanya, sekalipun hukumnya adalah halal. Contoh,
Siapa orang yang tidak senang nonton, apalagi nonton bola? Senang. Boleh tidak? Ya boleh-boleh saja, tidak dilarang oleh agama. Tidak ada dalil yang melarang kalian tidak boleh nonton, tidak ada. Dalam arti boleh, mubah. Mau nonton mangga, tidak nonton juga tidak apa-apa. Tapi apabila dia nonton seharian, nonton semalaman, nonton apa saja, sampai-sampai dia lupa melaksanakan kewajiban ibadah sholat, sampai-sampai dia lupa dzikir kepada Allah, maka dia akan memilih lebih baik untuk tidak nonton saja. Nah, itu namanya sifat taharo. Permainan apa saja itu tidak dilarang oleh agama. Mau main kelereng, main layang-layang, main kartu, ya tidak dilarang. Tapi kalau akibat main sampai-sampai kita lupa kepada Allah, lupa melaksanakan kewajiban sholat, maka ia akan lebih memilih, lebih baik saya mah tidak ikut main layang-layang, tidak main kelereng, tidak main kartu dan sebagainya. Kenapa? Khawatir kalau dia lalai melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu sifat apa? Taharo namanya. Kemudian yang kedua, lahir sifat i'tisam. Apa itu i'tisam itu? Yaitu konsisten di dalam rangka melaksanakan suatu amal ibadah kepada Allah, ya. Atau dengan istilah lain istiqomah, ya. Tegak, berdiri, jujur, ya. Apakah ada yang memuji, ada yang menghina, pokoknya ini perintah agama, saya harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan agama itu sendiri, ya. Nah, ini namanya i'tisam. Orang yang telah beriktisam, jangankan melaksanakan amal perbuatan yang berat kelihatannya, ya, apalagi yang ringan, kecuali akan dapat dilaksanakan. Kurban berat. Kenapa berat? Harus mengeluarkan uang berapa? Antara 4 juta, 5 juta. Berat itu. Apalagi bagi yang tidak punya. Makanya yang tidak punya tidak dituntut. Ya, berat. Tapi oleh orang yang i'tisam, karena sudah biasa tiap tahun dia berkurban, jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri, menabung dan lain, dan bagaimana caranya agar dia bisa berkurban. Nah, ini i'tisam, ya. Nah, kemudian tahajud juga berat. Kenapa tahajud bisa dikatakan berat? Karena dia harus bangun, ya, pada saat dini hari, di saat sedang tidur nyenyak, ya, dia harus bangun. Tapi orang yang i'tisam, maka dia akan dengan mudah bangun dini hari untuk melaksanakan sholat tahajud. Apalagi untuk amalan-amalan yang lain yang bersifat ringan. Nah, bagi mereka orang yang beriman, orang yang takwa, kemudian yang memiliki sifat taharo dan i'tisam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqimu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb, aku adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, ya, berpegang teguh untuk menanamkan keimanan ketauhidannya yang dibuktikan dengan amal perbuatannya, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Tatanazzalul malaikatu, nanti di saat kematian akan datang menjemput kepada orang itu, turunlah para malaikat, ya, turunlah para malaikat sambil mengatakan, Allah takhafu, kalian tidak usah takut menghadapi kematian ini, kalian tidak usah takut menghadapi alam kubur, kalian tidak usah takut menghadapi hisaban dari malaikat. Allah takhafu wala tahzanu, dan kalian tidak usah bersedih hati karena kalian akan meninggalkan anak dan istrimu. Kalian tidak usah bersedih hati, kalian akan meninggalkan harta kekayaanmu.
Wa absyiru, tapi bergembiralah kalian. Ya, kenapa? Allati bil jannati, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata malaikat, kamilah penolong-penolong kalian, kamilah yang akan menemani kalian fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga nanti di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagi kalian akan mendapatkan, akan memperoleh segala apa yang kalian sukai, segala apa yang kalian cintai. Mungkin di sini kita tidak kesampaian karena tidak punya uang, ya, atau tidak punya keberanian. Nanti di akhirat segala apa yang kita inginkan akan terwujud menjadi kenyataan. Walakum fiha ma tad'un, dan juga kalian di sana di surga akan mendapatkan segala apa yang kalian mau, segala apa yang kalian minta akan terwujud, ya, mendapatkannya dengan mudah tanpa harus berusaha bersusah-susah. Itu jaminan bagi orang yang, ya, sudah tertanam keimanan yang kuat, yang dibuktikan dengan amal, kemudian meningkat menjadi sifat takwa yang melahirkan dua sifat, yaitu sifat taharo dan sifat ihtisam. Mudah-mudahan hal itu, ya, ada di dalam diri kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja khutbah yang dapat saya sampaikan, dan apabila kita simpulkan, yang pertama, ya, betapa Allah adil dan bijaksananya telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan rangkaian ibadah di saat Idul Adha ini. Dari mulai kita melaksanakan saum Arafah yang mengumandangkan takbir, sholat, yang terakhir kemudian yaitu penyembelihan hewan kurban, ya. Kemudian yang kedua, setelah kita melaksanakan rangkaian ibadah tersebut, maka akan timbul yaitu nilai ketakwaan yang akan melahirkan yaitu sifat taharo dan sifat ihtisam, yang akan mendapat jaminan dari Allah, yaitu akan menjadi penghuni surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita semuanya, dosa orang tua kita semuanya, dosa saudara-saudara kita kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kita pulang ke rahmatullah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'ahidna in nasina wa ahtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Pansurna alal qaumil kafirin, pansurna alal qaumil kafirin, pansurna alal qaumil munafikin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.